Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sari Devi. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Kota Bogor. Saya kelas 10 dalam fase E5. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran informatika dalam bab 6, yaitu analisis data, yang diajar oleh Pak Susandi Eskom. Daripada kalian penasaran, yuk simak videonya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu ada pengenalan perkakas analisis data. Yang pertama yaitu ada Google Colaboratory. Google Colab atau Google Colaboratory adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Google Colab memiliki banyak fungsi serta library yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan data, termasuk untuk melakukan scraping. Selanjutnya, yaitu sebelum membuat program berikut, beberapa langkah mengenal penggunaan Google Colab. Yang pertama yaitu buka Google Colaboratory melalui link yang tertera di bawah. Jika diminta untuk sign in, silakan masuk dengan menggunakan akun Google atau Gmail. Yang kedua yaitu buat catatan baru melalui pilihan New Notebook. Seperti diperlihatkan pada gambar 6.3 di bawah ini, notebook adalah penamaan untuk file kerja di dalam Google Colab. Tempat membuat berbagai macam dokumen, termasuk teks dokumen atau catatan dan teks kode program Python. Google Colab memiliki beberapa bagian area kerja yang hampir serupa dengan berbagai ide yang lain. Berikut yaitu ada nama notebook yang merupakan nama file berekstensi IPYNB, Python Notebook. Lalu ada star yang menandakan tingkat kepentingan file ini. Lalu ada header kanan yang berisi pilihan komentar, pilihan untuk berbagi, share, pengaturan setting file, serta pengaturan akun. Lalu berikutnya ada menu bar yang berisi pilihan menu seperti file, edit, view, dan lain sebagainya. Dan berikut juga ada panel kiri yang berisi beberapa icon menu seperti daftar isi, pencarian, penyisipan kode, pengelolaan file, dan pemilihan perintah. Lalu terdapat toolbar atas yang berisi pilihan icon untuk penambahan kode atau teks, pilihan koneksi, dan pilihan menutup menu bar. Selanjutnya ada konten notebook yang berisi tulisan kode program atau teks yang kita tulis. Dan yang terakhir ada cell toolbar yang berisi pilihan icon untuk mengatur sel pada konten pemindahan atas atau bawah, koneksi antar sel, penambahan komentar, pengaturan editor, penggandaan, penghapusan sel, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mulailah untuk membuat kode program Python dengan mencetak sebuah teks seperti contoh pada gambar 6.5 ini, lalu ketik satu baris kode tersebut di area konten notebook. Lalu yang keempat, untuk menguji hasil dari kode program tersebut, tekan tombol run cell, bulat dan segitiga yang ada di pojok kiri area konten notebook. Jika berhasil, layar output akan menghasilkan teks sesuai yang diharapkan di bawah konten notebook seperti pada gambar di bawah ini. Untuk nomor 2 yaitu ada Python, sebuah bahasa program yang menyediakan library untuk analisis data yaitu Python. Secara umum, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program yang akan memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses analisis data ialah bahasa Python. Yang pertama ada cetak data atau print. Perintah yang paling sederhana dalam bahasa pemrograman ialah perintah untuk mencetak suatu nilai atau data output. Mencetak data dalam Python dapat dilakukan dengan menggunakan perintah print. Kalian dapat mengubah parameter atau isi di dalam tanda kurung print dengan data yang lain. Misalnya menggantinya dengan selamat datang setelah kode program dieksekusi, atau dengan menekan tombol run, program akan menampilkan data seperti yang diharapkan. Berikutnya ada pemberian nilai data, yaitu assignment. Selain mencetak langsung dari data yang ada di dalam tanda kurung, data lain yang pengisiannya di luar tanda kurung juga dapat dicetak.
Pengisian atau pemberian nilai data ini disebut assignment. Assignment dilakukan dengan menyediakan sebuah nama variabel yang kemudian diisi dengan suatu nilai data menggunakan data sama dengan. Berikut yaitu banyak nilai untuk satu variabel, yaitu array. Kita menyimpan data dengan satu nilai saja untuk setiap variabel. Jika kita mengisi kembali variabel dengan nilai yang lain, nilai yang lama akan hilang atau ditimpa dengan nilai baru. Namun demikian, kita masih bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja, yang disebut variabel array. Berikut yaitu uji kondisi, branch, try. Perhatikan bahwa kode program pada gambar 6.9 array diisi dengan satu jenis data, yaitu data bilangan. Namun demikian, sebuah array bisa diisi dengan data yang bervariasi, misal data bilangan dan data tekstual, karakter dengan tanda petik. Namun bagaimana dengan pengolahan data yang bervariasi seperti ini? Kalian juga bisa lihat contohnya pada gambar 6.10 dan 6.11. Selanjutnya ada penelusuran data atau pengulangan, loop for. Perhatikan bahwa dalam gambar 6.8 baris pertama, kita hanya mencetak satu elemen sebuah data array pada indeks pertama. Bagaimana jika kita ingin mencetak array sebagai elemen-elemen terpisah? Lalu yang terakhir ada pustaka kode, yaitu library import. Seperti halnya perpustakaan sekolah, fitur library atau pustaka di sebuah pemrograman memungkinkan kita untuk mendapatkan fungsionalitas yang tidak ada di program kita. Fungsionalitas ini disediakan oleh penyedia bahasa pemrograman atau komunitas tertentu yang memang sering menggunakan fungsionalitas tersebut. Library atau pustaka adalah koleksi program dan paket yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Lalu ada materi B, yaitu materi kita berikutnya, koleksi data, yaitu ada web scraping. Setelah editor siap digunakan, scraping bisa dimulai dengan proses parsing. Parsing adalah mengambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh yang masih dalam bentuk kode HTML. Lalu, kode HTML tersebut diproses setiap elemennya untuk mendapatkan data yang penting yang akan dirangkum. Hasilnya berupa kumpulan data yang diperlukan saja, yang diambil dari data mentah HTML yang utuh sebelumnya. Hasil keluaran sebelumnya masih berupa daftar atau array text data, pekerjaan yang mungkin masih sulit dibaca. Data tersebut perlu ditampilkan secara lebih tertata sehingga mudah dibaca. Dan materi terakhir kita pada bagian C, yaitu visualisasi data. Yang pertama ada pra-pemrosesan data. Pra-pemrosesan data dilakukan agar data siap untuk diolah. Data perlu dipersiapkan karena bisa jadi yang kita peroleh masih mentah. Banyak terdapat kesalahan sehingga tidak bisa dihitung untuk dibuat visualisasinya. Sebagai contoh, data yang diolah yaitu data gaji. Masih ada beberapa data teks seperti dirahasiakan. Gaji juga masih mengandung titik yang mengelompokkan 3 angka. Untuk contohnya terdapat pada gambar 6.21. Untuk nomor 2 yaitu ada visualisasi data, bar chart. Untuk membuat tampilan grafik atau diagram, kita dapat menggunakan library Python, yaitu Plotly. Library ini perlu ditambahkan terlebih dahulu di kode program. Cara penambahannya menggunakan import, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya seperti berikut, yaitu import Plotly.express as px. Selanjutnya, setelah library-nya diimport, kita dapat menggunakan fungsionalitas pada library Plotly untuk membuat diagram. Sebagai contoh, kita dapat membuat diagram batang bar chart menggunakan fungsi bar. Lalu nomor 3 yaitu ada pra-pemrosesan data lanjut. Jika diperhatikan pada gambar 6.23, beberapa lowongan pekerjaan terlihat menumpuk. Beberapa posisi lowongan pada satu instansi menjadi satu batang saja. Hal ini menyebabkan nominal gaji yang ditunjukkan menjadi tidak valid. Untuk solusinya ialah mengelompokkan lowongan pekerjaan yang terdapat pada gambar 6.17 dan 6.4. Dengan demikian, setiap lowongan akan diperlihatkan secara terpisah seperti pada gambar 6.25.
Lalu yang terakhir, nomor 4 yaitu ada visualisasi data dengan diagram lain. Setiap diagram dan chart memiliki kegunaan masing-masing sesuai karakteristiknya. Diagram batang misalnya digunakan untuk memperlihatkan beberapa item serupa yang perlu dibandingkan. Di sisi lain, diagram lingkaran digunakan untuk memperlihatkan proporsi dari beberapa item yang bisa menjadikan bagian utuh dari suatu kasus. Cukup sekian dari materi yang bisa saya sampaikan dari bab 6 ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.